Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi agama. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Mona Rosdiana dari kelas PAIC semester 7. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak apa pengertian dari psikologi itu sendiri? Nah teman-teman, jadi psikologi itu adalah salah satu cabang ilmu terapan yang mempelajari mengenai tingkah laku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Nah, seseorang yang melakukan praktik psikologi disebut dengan psikolog. Para psikolog mencoba untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia, yaitu dengan melalui intervensi tertentu, baik secara fungsi mental, perilaku individu, maupun kelompok, yang didasari dengan proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Karena psikologi agama terdiri dari kata psikologi dan agama, maka kita harus mengetahui apa arti dari agama itu sendiri. Nah, agama itu yaitu sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Nah, banyak agama yang memiliki mitologi atau simbol dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul kehidupan. Dan keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang-orang yang memperoleh moralitas, etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Nah, menurut beberapa perkiraan ada sekitar 4.200 agama di dunia. Dan praktik agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan atau pemujaan kepada Tuhan, dewa atau dewa-dewi, pengorbanan, festival, pesta, tres atau kesurupan, inisiasi dengan upacara dan ujian yang harus dilakukan menjadi anggota kelompok, atau cara penguburan yang berbeda, pernikahan yang berbeda, meditasi, doa, musik, seni, tari, atau aspek lainnya yang berhubungan dengan kebudayaan manusia. Secara definitif, agama itu sendiri adalah pengakuan manusia terhadap adanya kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Jadi sesuatu yang gaib itu yang tidak ada ya, seperti malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setan, itu sesuatu yang gaib gitu ya. Kemudian pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia, lalu mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar dari manusia dan yang memengaruhi perbuatan antara manusia. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa agama itu adalah kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Misalnya begini, ketika ada peristiwa Isra Mi'raj ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan memakai buraq misalnya ya, dan itu secepat kilat. Coba kalau misalkan kita tidak mempercayai akan hal itu gitu ya, maka itu tidak dapat dibuktikan dan itu tidak bisa
dipelajari oleh umat Islam gitu ya. Tetapi ketika itu ada dalam ilmu filsafat, bisa dibuktikan gitu hal itu ya, maka itu menjadi ilmu untuk umat Islam tersendiri. Kemudian pemujaan ya, agama juga adalah salah satu pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dan perasaan lemah atau perasaan takut kepada kekuatan misterius, religius yang terdapat dalam alam sekitar manusia gitu. Jadi agama itu ternyata berhubungan dengan hal-hal yang misterius gitu kan, hal-hal yang misterius. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa agama itu adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita umat Islam kepada manusia melalui Rasul. Begitu. Memang dalam kepercayaan umat Islam itu sendiri bahwasanya agama Islam diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ya, yang menyampaikan wahyunya adalah malaikat. Kemudian kita beralih kepada pengertian psikologi agama. Nah, ada beberapa pendapat dari peneliti atau ada pendapat dari beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa psikologi agama itu adalah ilmu tentang tingkah laku. Ya, itu menurut Robert H. Toules. Ya, tingkah laku dan pengalaman manusia. Berikutnya kata agama yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan kehidupan batinnya manusia. Jadi agama itu adalah bentuk keyakinan dan memang sulit diukur secara tepat dan terperinci. Dan menurut beliau ilmu agama itu dilakukan dengan pengaplikasian prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku, bukan keagamaan. Nah, kemudian menurut Zakiyah Darajat, psikologi agama adalah suatu cabang ilmu yang meneliti tentang pengaruh agama terhadap sikap dan tingkah laku manusia atau mekanisme yang bekerja dalam diri manusia karena cara berpikir, bersikap, berkreasi, dan bertingkah laku seseorang tidak dapat dipisahkan dari keyakinan karena keyakinan itu termasuk dalam konstruksi kepribadian. Nah, psikologi agama tersendiri menurut Zakiyah Darajat yaitu menelaah kehidupan seseorang, ya, mempelajari seberapa besar keyakinan agama dalam sikap, tingkah laku, serta keadaan hidup pada umumnya. Nah, menurut beliau juga bahwasanya psikologi agama ini mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan jiwa pada seseorang serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. Psikologi dalam pendidikan Islam, bahwasanya pendidikan Islam di sini diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, pengembangan, serta pengarahan potensi yang dimiliki anak. Mereka dapat berfungsi dan berperan sebagaimana hakikat kejadiannya. Dan yang kedua yaitu bertanggung jawab. Nah, artinya bahwasanya orang tua, guru, pendidik adalah perpanjangan tangan orang lain. Dan bahwasanya kegunaan psikologi dalam pendidikan Islam ini sendiri ada dalam Quran surat Luqman ayat
31 ayat 12 yang mengatakan bahwa hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya Allah mempersekutukan Allah dengan kezaliman yang amat besar. Gitu. Dan upaya untuk membimbing pengenalan Tuhan dan agama hendaknya dilakukan oleh orang tua dengan penuh kasih sayang dan tidak ada paksaan ya. Jadi dengan perintah itu diteladani oleh orang tua dan anak-anak gitu. Penelitian yang harus dilakukan atau diperhatikan oleh seorang peneliti dalam psikologi agama, yang pertama yaitu harus memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran mengenai batin manusia. Yang kedua yaitu keyakinan bahwa segala bentuk dapat dibuktikan secara empiris atau dengan pengalaman. Dan yang ketiga yaitu dalam penelitian harus bersifat filosofis, spiritualistis. Dan yang keempat yaitu tidak mencampur adukan antara fakta dan angan-angan atau pikiran khayali, tidak berhayal gitu ya. Dan yang kelima yaitu mengenal dengan baik psikologi dan metodenya. Yang keenam yaitu mengetahui konsep dalam agama serta metodologinya. Yang ketujuh yaitu mengetahui perbedaan antara ilmu dan agama. Dan yang kedelapan yaitu mampu menggunakan alat-alat penelitian dengan penelitian ilmiah ya, yang dapat dibuktikan gitu keabsahannya. Metodologi dalam psikologi agama juga ada beberapa hal ya yang bisa dilihat dengan misalnya dengan melihat data dokumen pribadi, kuesioner atau wawancara, tes, eksperimen, observasi. Nah, kalau misalkan dokumen pribadi itu metode ini mempelajari bagaimana pengalaman kehidupan batin seseorang dalam keberagamaannya. Kalau misalkan kuesioner atau wawancara, metode ini untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak dalam secara yang mendalam secara langsung kepada responden. Nah, kemudian kalau misalkan dengan tes, dengan ini mempelajari tingkah laku keagamaan seseorang dalam kondisi tertentu. Sedangkan kalau misalkan eksperimen yaitu teknik yang digunakan untuk mempelajari sikap dan tingkah laku keagamaan seseorang melalui perlakuan khusus yang sengaja dibuat. Dan observasi atau pendekatan sosiologis atau antropologi yaitu dengan mempelajari sifat-sifat manusiawi orang per orang atau kelompok. Dan pendekatan terhadap perkembangan yaitu dengan meneliti asal-usul dan perkembangan aspek psikologi manusia dalam hubungannya dengan agama yang dianutnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai psikologi agama dalam pertemuan kedua ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.